Polisi telah menangkap pengemudi mobil yang menabrak belasan mobil dan motor di kawasan Sunter, Jakarta beberapa waktu lalu. Mobil tersebut diamuk massa lantaran nekat melawan arah hingga menabrak belasan sepeda motor dan mobil. Pelaku merupakan buronan lantaran terjerat kasus penyekapan dan pemerasan dan bahkan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Dan kemarin kasus penyekapan, dia sekali lagi menyamar sebagai polisi, melakukan pemerasan. Kemudian kita tangkap dan melakukan perlawanan, mereka melawan arus, nabrak beberapa korban yang lain, tapi tersangka berhasil ditangkap sekarang dalam proses penyidikan. Kini, pengemudi sedan berpistol tersebut masih dalam pemeriksaan intensif petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Papua tewas ditikam anggotanya. Pelaku yang merupakan seorang bintara langsung diamankan, sementara motif penusukan masih diselidiki. Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Mayor CKM Dr. Beni Arjihan ditikam oleh anggotanya sendiri hingga tewas. Pelaku Sertu Muhammad Al-Kausar menusuk korban menggunakan pisau dapur saat apel rutin digelar Selasa pagi. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal, namun mengembuskan nafas terakhirnya saat masih dalam perjalanan. Itu kejadiannya spontanitas. Jadi spontanitas pada saat dokter selesai melaksanakan kegiatan apel pagi, kemudian dia masuk ke kantor ruangan UGD. Pada saat buka pintu, rupanya dikejar oleh pelaku ini. Dia juga memang satu ruangan, sama-sama di UGD. Jadi pada saat masuk ke ruangan, itu melihat ada Dr. Beni, rupanya pelaku sudah membawa pisau. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polisi Militer Angkatan Darat 17 Cendrawasih Merauke, Papua Selatan. Belum diketahui motif pelaku melakukan penusukan ini. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun di Medan, Sumatera Utara nyaris tewas dianiaya sekelompok pemuda. Korban terluka hingga 2 jarinya putus. AS, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini nyaris tewas akibat dianiaya 3 pemuda di Rusunawa, Seruai, Kota Medan, Sumatera Utara. Bocah malang ini mengalami luka tusuk di bagian pinggang kiri, kaki kanan, serta 2 jari putus akibat sabetan senjata tajam. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa dini hari. Saat itu, ibu korban tengah bekerja shift malam. Diduga para pelaku tidak senang saat diminta meninggalkan Rusunawa karena sudah lewat tengah malam. Ketiga pemuda yang awalnya keluar kawasan Rusunawa lalu kembali masuk membawa senjata tajam dan menganiaya sejumlah anak-anak. Naas, korban yang berusaha kabur terjatuh dan menjadi sasaran penganiayaan. Ibu korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Labuan. Salah sasaran, bukan ke anak aku yang mau dibacok ke anak yang satu lagi. Jadi mungkin lari kayak yang aku bilang tadi, kan lari kan karena takut nengok lewat gini. Kesungkur lah anakku ini, jadi dia yang kena. Dan itu tetangga datangin rumah tetangga aku kan gedor-gedor. Kak tolong, kak itu si Ahmad kena bacok, kak. Sementara itu, polisi pun langsung bergerak cepat dan langsung menangkap dan memeriksa 5 orang terduga pelaku. Perkembangan saat ini sudah 5 orang terduga pelaku kita amankan dan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif di unit reskrim Polsek Medan Labuan. 5 orang pelaku sudah diamankan ya Pak ya? Terduga 5 orang pelaku sudah kita amankan di pukul 05.30. Para pelaku sendiri bukan penghuni Rusunawa tempat korban tinggal. Dan antara korban dengan pelaku juga tidak saling kenal. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Penyerangan sekelompok waria terhadap warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kedua belah pihak kini saling lapor.
Polisi menindaklanjuti kasus penyerangan kelompok waria kepada seorang warga di lapak penjual ayam di Sidrap, Sulawesi Selatan. Amiruddin, korban penyerangan, melaporkan hal yang dialaminya ke Polres Sidrap. Amiruddin mengklaim penyerangan buntut gagalnya kegiatan fashion show waria di Tantru Tedong, Sidrap. Menyikapi hal itu, sekelompok waria Sidrap menyayangkan video yang beredar tidak ditampilkan keseluruhan. Namun karena tidak dapat sambutan yang baik, salah seorang rekan waria melakukan pembelaan. Kini kedua pihak lapor polisi dan polisi akan segera lakukan gelar perkara. Ini kami sudah melakukan langkah-langkah dalam ini akan mengundang semua pihak terkait masalah laporan ini. Dan setelah itu kami akan lakukan gelar perkara. Sebagai langkah awal, polisi akan melakukan pemanggilan terhadap korban dan saksi-saksi terkait. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dua pemuda ditangkap polisi usai mencuri puluhan mesin pompa air dan tabung gas di 35 tempat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Para pelaku nekat mencuri karena kecanduan judi online dan mabuk minuman keras. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria memanjat pagar sebuah rumah lalu mengambil sebuah mesin pompa air yang ada di dekatnya. Berbekal rekaman ini, tim Busernaga Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Jordi, 20 tahun, di rumahnya. Polisi lalu menggiring pelaku ke tempat ia menjual barang curiannya yang sempat diunggahnya melalui grup jual beli media sosial. Belasan mesin pompa air dan tabung gas berhasil diamankan polisi dari sejumlah tempat di mana pelaku menjualnya. Dalam beraksi, Jordi selalu bersama temannya seorang residivis bernama Adi Yordan. Sebelum ditangkap polisi, komplotan ini sudah beraksi di 35 lokasi di kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Pelaku setelah mencuri terhadap mesin-mesin air tersebut, pelaku menggunakannya untuk berjudi online sejenis Hing Domino sehingga pelaku kecanduan dalam judi ini. Sehingga berulang-ulang dia melakukan pencurian dan uangnya itu hasil dari pencurian itu untuk berjudi. Guna proses penyidikan lebih lanjut, para pelaku ditahan di sel tahanan Mapolres Pangkal Pinang dan dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan gagalkan peredaran 45 kg lebih narkotika jenis sabu serta belasan kilogram narkoba lainnya yang dipasok dari Malaysia. Sementara itu di Singkawang, Kalimantan Barat, polisi menangkap seorang bandar narkoba yang kerap mengedarkan sabu ke nelayan. Gimana? Mana barangan? Gimana? Hah? Buat ini. Ini. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menemukan 25 kg sabu yang disimpan salah satu tersangka di bawah tempat tidur sebuah kamar hotel. Sedangkan 20 kg sabu dan barang bukti narkotika lainnya disita petugas dari 8 tersangka lain yang ditangkap di 5 lokasi berbeda. Salah satunya ditangkap di sebuah hotel di Jalan Sisingamangaraja, Medan, di mana tersangka sempat melawan. Sejumlah tersangka juga memiliki cara berbeda dalam mengedarkan narkoba. Salah satunya narkoba dimodifikasi dengan pakaian untuk bisa dikirim lewat jasa pengiriman barang. Dari 9 tersangka yang ditangkap, total polisi menyita 45 kg lebih sabu, 15 kg ganja, 350 butir pil ekstasi, dan 200 butir pil Happy Five. Para tersangka merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia, dengan salah satu tersangka merupakan bandarnya. Kasus ini ada satu bandar yang bisa kami ungkap, yaitu pada kasus yang pertama yang di Jalan Lumban Surbakti. Ada satu bandar yang bisa dipegang, ya, atas nama bos. Ya. Sementara yang lain masih dalam pengembangan, masih sifatnya membawa barang atau kurir. Ya, demikian. Seluruh narkoba langsung dimusnahkan dengan cara dibakar serta direbus ke dalam air bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Pemusnahan turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution serta pihak kejaksaan. Para tersangka terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati karena melanggar undang-undang tentang narkotika.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Barang yang kau simpan tadi di mana? Barang? Mana? Yang tadi? Sini. Penggeledahan rumah seorang pria dilakukan anggota Satres Narkoba Polres Singkawang. Polisi mengamankan barang bukti sabu 73,2 gram serta sebuah timbangan digital yang disimpan di dalam lemari kamar rumahnya. Kasus pengedar sabu ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas seorang warga. Barang haram itu didapat dari Pontianak dan rencananya akan diedarkan di wilayah hukum Polres Singkawang dengan sasaran para nelayan yang ada di Singkawang. Jelek dari yang bersangkutan, dan setelah kita lakukan penangkapan, kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan ke Balai POM bahwa positif bahwa narkotika ini adalah jenis sabu. Tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jombang kembali gagal menangkap tersangka pencabulan berinisial MSA. Pengasuh pondok pesantren Sidikiyah yang juga orang tua pelaku minta tersangka tidak ditangkap dengan alasan anaknya jadi korban fitnah. Polisi terus berusaha menangkap MSA, anak kiai di Jombang yang menjadi DPO dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Kapolres Jombang telah menemui pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti, untuk bernegosiasi. Kapolres minta agar pengasuh ponpes menyerahkan putranya, DPO tersangka pencabulan. Namun kepada Kapolres Jombang, Kiai Sepuh ini menolak menyerahkan anaknya karena beralasan anaknya difitnah. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua anak itu adalah fitnah. Allah Akbar, cukup saja. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, mendukung langkah polisi melakukan upaya hukum terhadap pelaku kriminal, meski pelakunya seorang tokoh maupun kiai. Pesantren mau apa, mau Kang Doli mau apa, pokoknya ngelanggar jelas, nggak bisa pelanggarannya jelas dulu. Kalau bahasa kami wadih sore, ya, tindak aja sudah. Sebelumnya, polisi telah mengerahkan ratusan personil BRIMOB untuk menangkap MSA. Namun MSA meloloskan diri saat akan ditangkap dengan bersembunyi di pondok pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan.